Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai pemersatu suku-suku di Arab. Baik anak-anak, sekarang kalian coba bayangkan ketika berada di padang pasir yang luas, di mana matahari bersinar sangat terik dan angin membawa pasir ke segala arah. Di tempat seperti itulah dahulu kala hidup banyak suku yang saling bermusuhan, bahkan tidak segan-segan berperang hanya karena hal sepele. Mereka tidak saling menyapa, tidak saling membantu, dan masing-masing mereka merasa paling hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang luar biasa. Beliau bukanlah raja, bukanlah orang kaya, tapi mampu menyatukan semua suku yang tadinya saling bermusuhan. Beliau adalah Nabi kita tercinta. Mari kita kulik bagaimana cara Nabi menyatukan umat Arab hingga menjadi satu bangsa yang kuat dan penuh persaudaraan. Sekarang, coba bayangkan lagi di sebuah tanah tandus yang penuh gurun pasir, di mana matahari bersinar terik sepanjang hari dan angin gurun bertiup kencang membawa butiran pasir. Inilah Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, sebuah tempat yang terlihat keras dan tidaklah bersahabat, namun menjadi saksi bisu kelahiran sebuah peradaban yang akan mengubah wajah dunia. Di tengah geografis yang menantang ini, hidup lebih dari 300 suku yang tersebar bagaikan puzzle yang terpecah-pecah. Nah, masing-masing dengan identitas, tradisi, dan kepentingan yang berbeda-beda. Masyarakat Arab pra-Islam bagaikan sebuah sinetron yang tak pernah berakhir, penuh dengan konflik, dendam, dan permusuhan yang turun-temurun. Setiap suku memiliki kebanggaan tersendiri, menganggap diri mereka lebih mulia dari suku lain. Sistem kesukuan ini tidak hanya membentuk identitas sosial, tetapi juga menjadi sumber perpecahan yang mendalam. Loyalitas hanya diberikan pada suku sendiri, seperti supporter sepak bola fanatik yang rela berkorban nyawa untuk tim kesayangannya, namun siap bermusuhan dengan supporter tim lain. Ketimpangan sosial merajalela, bak jurang yang semakin dalam. Yang kaya semakin kaya, menguasai jalur perdagangan dan tanah subur di oasis-oasis. Sementara yang miskin semakin tertindas, hidup sebagai budak atau bekerja kasar tanpa harapan untuk naik kelas sosial. Praktek-praktek tidak manusiawi menjadi hal yang lumrah. Seperti apa? Seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib. Perbudakan yang brutal dan eksploitasi terhadap kaum lemah. Percayaan mereka pun terpecah-pecah dengan 360 berhala yang disembah di Ka'bah. Setiap suku memiliki dewa favorit masing-masing, menciptakan fragmentasi spiritual yang semakin memperparah perpecahan sosial. Di tengah kekacauan ini, lahirlah seorang anak yatim piatu bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa sangka anak yang kehilangan ayah sebelum lahir dan ibunya saat berusia 6 tahun ini akan tumbuh menjadi sosok yang mengubah sejarah dunia. Bahkan sebelum menjadi nabi, ia sudah dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kepribadian ini yang jujur, adil, dan bijaksana membuat dihormati oleh semua kalangan, baik dari sukunya sendiri maupun suku-suku yang lain. Perjalanan transformasi dimulai pada tahun 610 Masehi, ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Momen ini bagaikan kilat yang menyambar dalam kegelapan, menandai dimulainya revolusi spiritual dan sosial yang akan mengubah wajah Jazirah Arab. Fase Mekah selama 12 tahun pertama menjadi periode pembangunan ideologi, di mana Nabi Muhammad SAW menanamkan visi kesetaraan dan keimanan kepada Allah sebagai dasar identitas baru yang melampaui batas-batas kesukuan. Tahun 622 Masehi menjadi titik balik sejarah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ikut hijrah ke Madinah. Kota oasis ini menjadi laboratorium masyarakat ideal, tempat-tempat di mana teori-teori yang telah diajarkan di Mekah mulai kembali diimplementasikan
atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Madinah tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga panggung pertunjukan bagaimana pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis di tengah keberagaman. Strategi yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan suku-suku Arab begitu jenius dan multidimensi. Ia tidak menggunakan kekuatan militer sebagai satu-satunya alat, melainkan mengkombinasikan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, ia melakukan revolusi spiritual dengan memperkenalkan konsep tauhid sebagai pemersatu. Satu Tuhan berarti satu umat. Tidak ada perbedaan berdasarkan suku, ras, atau status sosial. Salat berjamaah yang dilakukan 5 kali sehari menjadi simbol persatuan, di mana semua orang berdiri dalam satu barisan yang rapi tanpa memandang latar belakang kesukuan. Kedua, yang membangun jembatan sosial melalui sistem muakhah atau persaudaraan lintas suku. Program ini bagaikan sister city modern, di mana orang-orang dari suku yang berbeda dipersaudarakan dan saling membantu. Pernikahan strategis juga menjadi alat diplomasi yang efektif, di mana Nabi menikahi putri-putri dari berbagai suku untuk mempererat hubungan dan menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi kesukuan. Ketiga, strategi politik yang brilian tertuang dalam Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang mengakomodasi semua pihak, baik muslim maupun non-muslim. Dokumen ini menjadi model pluralisme yang mengakui keberagaman sambil membangun persatuan. Perjanjian Hudaybiyah yang menjadi masterpiece diplomasi, di mana Nabi menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu harus melalui perang, tetapi bisa dicapai melalui negosiasi yang cerdas. Keempat, kekuatan komunikasi yang luar biasa melalui Al-Quran yang memikat hati dengan bahasa yang indah. Khutbah-khutbah yang inspirasi, dan yang terpenting, keteladanan hidup yang nyata. Nabi tidak hanya berbicara tentang persaudaraan, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan sehari-hari. Aksi speak louder, pepatah ini benar-benar terwujud dalam kepemimpinannya. Kelima, strategi ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial. Sistem zakat sebagai alat distribusi kekayaan, pasar yang bebas dari monopoli dan eksploitasi, serta sistem bagi hasil yang menguntungkan semua pihak. Baitul Mal atau kas negara digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk memperkaya penguasa. Hasil transformasi ini sungguh menakjubkan. Dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan yang solid. Paradigma sukuku lebih baik daripada suku lain berubah menjadi tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, kecuali ketakwaan. Sistem kasta dan perbudakan diganti dengan kesetaraan di hadapan hukum. Kesombongan kesukuan berubah menjadi kerendahan hati dan persaudaraan. Kisah ini bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa kini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga, menggunakan diplomasi dalam mengatasi konflik, dan bersikap inklusif terhadap perbedaan. Dalam kehidupan berbangsa, semangat Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan toleransi menjadi cerminan dari nilai-nilai persatuan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah sang pemersatu yang mengubah puzzle terpecah menjadi mozaik indah persatuan. Warisan kepemimpinan transformasional ini terus menginspirasi generasi demi generasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Mari kita teruskan estafet persatuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Demikian kisah sang pemersatu yang mengubah puzzle terpecah menjadi mozaik indah. Mari kita teruskan estafet persatuan ini dalam kehidupan sehari-hari.
Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar kisah yang sangat penting dan penuh inspirasi. Kita telah melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaan dan kesabaran, kasih sayangnya berhasil menyatukan orang-orang yang dulunya saling membenci menjadi saudara yang saling membantu. Sekarang, tugas kalian sebelum Bapak tutup, kalian akan Bapak minta untuk mengerjakan 7 soal, yang mana ketujuh soal ini Bapak akan minta waktu pengumpulannya selama 2 minggu. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama ataupun individu. Oke? Mungkin itu saja dari Bapak. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang membawa persatuan seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.